Kebangkitan dan kejatuhan Kepulauan Banda. Surga yang hilang. Kepulauan Banda bermandikan sinar matahari tropis. Tawa memenuhi udara saat para pria dan wanita memanen pala harum dari kebun yang subur. Di pasar yang ramai, pedagang dari seluruh penjuru lautan barter untuk rempah-rempah berharga itu. Pakaian mereka yang berwarna-warni menambah suasana yang meriah. Kehidupan masyarakat Bandai damai dan sejahtera. Masa depan mereka tampak aman. Bayangan di horizon. Kapal perang Belanda yang kuat tiba di pelabuhan Banda yang tenang. Perasaan tidak nyaman menyelimuti pulau-pulau itu ketika sebuah kapal perang Belanda kolosal berlambang VOC membelah pelabuhan yang tenang. Itu adalah kapal raksasa mengerdilkan perahu nelayan Belanda, dan kedatangannya menimbulkan bayangan panjang dan ominous di atas air yang dulu jernih. Janji yang dilanggar. Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoonschoon, pria dengan mata setajam baja pedangnya, melangkah penuh percaya diri ke dalam gubuk pertemuan. Dia menyapa para orang kaya, pemimpin Banda, dengan senyum yang terlatih. Tapi niat sebenarnya terungkap saat dia mengajukan kesepakatan yang akan memberi VOC kendali penuh atas perdagangan pala yang menggiurkan, menawarkan mereka sedikit imbalan. Para orang kaya yang bangga dan sangat independen mendengarkan dengan kemarahan yang semakin meningkat. Orang kaya tua, pemimpin tertua, wajahnya terukir dengan kebijaksanaan dan pembangkangan, tegas menolak tawaran tersebut. "Kami tidak akan menjadi budak keserakahanmu," deklarasinya. Suaranya bergema dengan tekad yang tak tergoyahkan. Pembantaian dimulai. Marah oleh pembangkangan orang kaya, senyum Kun menghilang digantikan oleh topeng amarah yang dingin. Dia sudah mengantisipasi penolakan mereka dan rencana jahat terungkap. Dia mengundang para orang kaya ke kapalnya untuk negosiasi lebih lanjut. Namun begitu di atas kapal, dalih diplomasi hancur. Dengan cibiran yang mengerikan, Kun mengeluarkan perintah dingin kepada para tentaranya. Api meletus di pantai saat pasukan Belanda menyerbu desa-desa yang tidak curiga, melepaskan rentetan tembakan dan jeritan. Udara menjadi tebal dengan asap dan aroma mesiu yang tajam. Pelarian yang putus asa. Kekacauan meletus di desa-desa Banda. Penduduk desa, wajah mereka berubah menjadi ketakutan, berebut menyelamatkan diri saat tentara Belanda membantai jalan mereka melalui rumah-rumah mereka. Orang tua dengan putus asa berpegangan pada anak-anak. Permohonan mereka untuk belas kasihan tenggelam dalam gemuruh senapan yang memekakkan telinga. Di bawah langit yang penuh asap, mereka yang cukup beruntung untuk melarikan diri menumpuk di perahu kecil. Perjalanan mereka diterangi oleh api yang berkobar dari desa mereka yang terbakar. Mereka berlayar menuju masa depan yang tidak pasti, meninggalkan kuburan pulau yang membara di belakang mereka. Warisan penderitaan. Hari-hari berubah menjadi minggu saat para pengungsi hanyut melintasi lautan luas. Kelaparan menggerogoti perut mereka dan ketakutan menggerogoti hati mereka jua. Di bawah hamparan bintang yang luas, mereka berkerumun bersama, berpegang pada harapan samar untuk menemukan perlindungan. Banyak yang tewas selama perjalanan yang mengerikan itu. Tubuh mereka hilang di laut yang tak kenal ampun. Mereka yang selamat mencapai pantai yang jauh, membawa serta bekas luka pembantaian dan warisan penderitaan. Kota hantu. Kepulauan Banda yang dulunya semarak kini berubah menjadi gurun terpencil. Hutan rimbun digantikan oleh ladang pohon pala yang tertata rapi, dirawat oleh buruh impor. Udara terasa berat dengan rasa kehilangan. Desa-desa terbengkalai, gubuk jerami mereka runtuh dan gudang berdiri kosong, sekarang menjadi pengingat suram pembantaian itu. Orang Banda yang tersisa dipaksa menjadi budak. Tawa mereka digantikan oleh dentang rantai yang berirama. Bisikan pemberontakan. Tahun-tahun berlalu, tetapi kenangan pembantaian itu terpatri tenang di hati orang Banda. Elara, seorang wanita muda yang dibesarkan dengan cerita-cerita tentang kekejaman itu, merasakan api menyala di dalam dirinya. Malam-malamnya dihantui oleh jeritan leluhurnya, dan siang-siangnya dipicu oleh keinginan membara untuk keadilan. Saat dia menatap perkebunan VOC yang luas, simbol penindasan mereka, dia mengepalkan tinjunya dalam pembangkangan tanpa suara. Percikan harapan. Elara tidak sendirian. Di bawah naungan malam, dia diam-diam berkumpul dengan orang lain yang mendambakan kebebasan.
Mereka berbagi cerita, mengasah keterampilan mereka, dan bersiap untuk hari ketika mereka dapat bangkit melawan penindasan. Pertemuan diadakan di bawah cahaya lilin dengan orang-orang Banda berbisik tentang perlawanan dan mencengkeram senjata kecil, simbol kegigihan. Adegan terakhir menunjukkan seorang wanita Banda berdiri sendirian bermandikan sinar matahari terbenam yang keemasan. Di belakangnya terbentang tanah yang rusak, sebuah bukti masa lalu. Dengan ekspresi tekad, dia dengan hati-hati menanam pohon pala di tanah yang hancur. Tindakan pembangkangan tunggal ini melambangkan harapan, secercah ketahanan yang menjanjikan masa depan di mana kisah Banda tidak hanya akan diingat, tetapi juga dirayakan. Perjalanan Banda dan rakyatnya masih jauh dari selesai, tapi di tengah tragedi, semangat perlawanan bertahan, sebuah bukti dari semangat manusia yang tak terpadamkan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu di bawah penindasan? Apakah kamu di bawah opresi pemerintahan yang zalim? Bersuaralah, lawanlah. Ada semangat dan nyali dalam dirimu yang mungkin kamu sekarang belum tahu. Bangkitkanlah, bangkitkan dalam komentar di bawah.